Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya selalu berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, dan senantiasa diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dunia ini ibarat seperti sebuah perjalanan. Dan seringkali dalam perjalanan yang kita lewati ini, kita mengalami yang namanya kelelahan, keletihan, akibat dari begitu banyak beban yang kita hadapi dan kita harus tanggung karena masalah dan pergumulan yang sering datang menimpa kita. Belum lagi ditambah pikiran kita yang penuh dengan masalah dan pergumulan dan menguasai hati dan perasaan kita sampai sering kali kita berkata sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan ini dan ingin menyerah saja. Tapi saat ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang akan menguatkan saudara termasuk saya juga. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kunci kekuatan untuk kita bisa tetap kuat dan bangkit dan melanjutkan perjalanan kehidupan kita adalah waktu kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk mempercayai Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga berkata dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan di surga teramat sangat tahu bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini sangat berat. Tuhan teramat sangat tahu ada begitu banyak masalah, pergumulan, beban yang harus kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Tetapi juga Tuhan berikan jawabannya bagi kita semua. Ayo datang kepadaku. Serahkan seluruh kehidupanmu dan percayai aku dengan sepenuh hati. Itu kunci kelegaan, itu kunci kelepasan, itu kunci kekuatan untuk kita bisa tetap kuat dan melanjutkan perjalanan hidup ini. Saya berikan satu ilustrasi bagi kita semua. Satu kali ada seseorang yang dia sedang melakukan perjalanan keluar kota. Tetapi dikarenakan dia tidak punya kendaraan, dia ingin mencari tumpangan di tengah jalan untuk dia bisa tumpangi pergi ke kota yang lain. Pada waktu dia keluar dari rumah, dia membawa barang banyak. Dia membawa koper dua, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, dan dia membawa satu tas ransel yang besar di punggungnya. Kemudian dia menyusuri pinggir jalan sambil menantikan mobil yang lewat yang bisa dia tumpangi. Dia berjalan terus sampai kurang lebih saudara 5 atau sampai 6 kilo saudara. Dan dia begitu lelah, dia begitu letih. Lalu tiba-tiba ada mobil truk terbuka yang lewat. Lalu kemudian dia menengadahkan tangannya untuk meminta tumpangan dan truk terbuka itu menepi dan mengizinkan untuk dia bisa menumpang. Tetapi dia tidak bisa duduk di depan karena posisi depan sudah terisi penuh. Lalu dia naik ke atas truk terbuka itu dan dia berdiri di belakang truk tersebut. Kemudian truk ini melanjutkan perjalanannya. Dan dia merasa senang karena satu masalah sudah selesai. Yaitu dia bisa mendapatkan tumpangan dan dia gak capek lagi berjalan. Tapi apa yang terjadi saudara? Selama dalam perjalanan orang ini di atas truk, dia tetap berdiri dan tidak menaruh barangnya ke bawah. Dia masih tetap pakai tas ranselnya, kopernya di tangan kanan dan kirinya dia masih tetap pegang. Lalu dari ruang kemudi supirnya melihat ke arah belakang, loh kok ini orang dia menumpang tapi dia tidak taruh barangnya di belakang. Lalu sesekali supirnya bilang, hei pak, taruh saja tasnya di bawah, kopernya di bawah, bapak duduk saja. Tapi orang tersebut ini dia tidak mau saudara. Dia berkata, tidak, saya gak mau taruh koper saya di bawah, tasnya di bawah, kotor dan nanti takut jatuh. Saya juga gak mau duduk, nanti takut alas belakang saya, celana saya kotor. Tapi supir ini berkata, Pak, nanti Bapak akan pegel berdiri, capek berdiri dan capek pegang barang-barang Bapak. Tapi si
pria ini, orang ini tetap bersikeras untuk tetap memegang barang bawaannya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika perjalanan ini terus dilanjutkan, dia menempuh beberapa kilo ke depan, barulah disadari bahwa si bapak ini yang menumpang mobil truk ini, dia merasa kelelahan dan keletihan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari ilustrasi ini? Seringkali kita sama seperti seorang yang sedang berpergian ini sambil membawa barang yang banyak, lalu kita menumpang satu kendaraan truk yang besar di belakang, tapi kita tidak melepaskan barang bawaan kita. Seringkali kita datang sama Tuhan membawa segala beban, masalah dan pergumulan kita, tapi kita tidak melepaskannya dan kita tidak berikan kepada Tuhan. Maka dari itu ada begitu banyak kita yang sudah berdoa, sudah kita mencari Tuhan, rajin beribadah, tapi kita seringkali masih merasa ada yang menekan dalam hati kita, ada yang membebani kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya masalah pergumulan beban kita kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, tapi selesai berdoa kita masih pikirkan lagi masalah. Kita sudah ibadah, tapi selesai ibadah kita masih lagi memikirkan pergumulan, kita masih lagi memikirkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu satu paket dengan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau saudara ingin mengalami kelegaan, kelepasan, ayo serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak atas setiap masalah, pergumulan, bahkan beban dalam kehidupan kita. Dia yang angkat, saudara. Jangan lagi kita masih memikirkan masalah pergumulan ketika kita sudah datang kepada Tuhan. Pikirkanlah Tuhan yang sanggup bekerja untuk menyelesaikan masalah pergumulan. Pikirkanlah Tuhan yang sanggup mengangkat segala beban dalam kehidupan kita. Dan tetap fokus untuk mengasihi Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya waktu ini kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang selalu kuat. Dan untuk tetap melanjutkan perjalanan, kita diberikan tenaga yang baru, kekuatan yang baru. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan teramat rindu ingin menolong hidup saudara. Ayo cari Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh beban masalah kehidupanmu. Maka Dia yang akan memberikan kelegaan, kelepasan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.